season 1 apa 2 ya, ketika mereka benar-benar membuka liga dengan chicken banyak. Iya itu di Liga. Liga season berapa ya? 1 Season ya? Yang kayak bener-bener, wah boom, back to back chicken dinner. Ingat gak? Satu ya? Ya waktu main di panggung soalnya kan. Ya itu menarik banget ya, karena juga dengan waktu itu mereka bermain offline itu bakal lebih berasa lagi kompetitif. Tapi dengan bermain online kali ini juga nggak mengurangi rasa kompetitifnya, karena semuanya itu udah dijalankan dengan ada referee juga, ada LO yang menjaga setiap timnya. Jadi benar-benar semuanya bermain dengan adil. Betul, buat teman-teman yang di rumah nanya ya, mereka lagi main tuh suasananya seperti apa. Itu 4 player yang bermain, itu tidak boleh dapat bantuan sedikit pun. Kayak misalnya ada layar yang menunjukkan stream meskipun delay ya. Nggak boleh ada bantuan verbal, coach nggak boleh interupsi ketika lagi bermain, nggak boleh ada bantuan visual apapun bentuknya gitu kan. Jadi benar-benar hanya player berempat. Sama LO ya? Sama LO. LO berfungsi sebagai wasit gitu kan, wasit mereka dan mengawasi mereka untuk memastikan lancar semua permainannya, nggak ada kendala apapun dan tidak ada kecurangan terjadi. Benar banget, jadi benar-benar fair play ya, benar-benar adil, plus ada facecam lah setiap ininya mereka ya. Betul, facecam memastikan ini orangnya beneran main gitu kan. Itu dia, jadi benar-benar itu yang main karakternya itu misalkan kayak si Zai, Takaiza, ya Takaiza yang main. Atau nggak misalnya Beterizen ya Beterizen yang main, jadi nggak ada joki-joki klub gitu loh. Betul. Istilahnya. Jadi memang kalau di PMPL Indonesia ini meskipun mainnya dari GH masing-masing, tapi fair semuanya. Fair, dan mereka juga bermain dengan device yang sama dengan menggunakan Samsung Galaxy S21 series 5G ini. Itu udah benar-benar menurut gua kompetisi yang fair banget sih, dengan device yang sama. Jadi ya lu nggak bisa pakai alasan device gua begini nih atau nggak begitu tuh. Karena sama lah semuanya gitu. Betul, semuanya sama menggunakan device yang terbaik juga pastinya. Jadi samanya itu terbaik untuk semua tim. Dan mereka juga bermain di kondisi yang sama. Yang membuat gue rasa PMPL kali ini adalah PMPL yang paling fair. Sangat fair pastinya dong. Dan ini dia, sudah terlihat ada map Sunhawk ya Flo ya. Akhirnya kita akan masuk sekejap lagi dalam match pertama kita Sunhawk. Kemarin sih Sunhawk 2 kali, dua-duanya circle-nya menegangkan ke pulau kecil sama ke jembatan. Betul, dan emang metanya Sunhawk dari dulu gitu. Kalau nggak jauh-jauh dari arah bootcamp, seringnya ke Camp Alpha, jarang ke arah-arah lain gitu. Iya, dan tadi juga show match di Sunhawk, circle-nya ke arah Camp Alpha lagi. Betul, apakah hal ini bakal pindah kembali ke Camp Alpha atau sekitarnya, atau malah pindah ke sisi kanan ke bawah ya? Karena jarang banget circle tuh pindah ke kanan ataupun bawah. Iya, lagi jarang lah gue lihat. Terakhir tuh kalau yang seru tuh biasanya ke cave tuh ya. Biasanya kan kalau di cave tuh biasa ada tim RRQ kalau di cave. Nggak jauh dari RRQ AE dulu kan. Ya benar banget. Tapi kali ini kalau kita lihat udah banyak yang berubah juga drop zone-nya. Apalagi di Painan udah nggak ada 69 untuk kali ini. Karena kan 69 nggak lolos nih ke Super Weekend. Betul. So kita nggak bakal berlama-lama lagi, kita bakal langsung menuju ke game pertama kita pada hari ini. Ini dia Sunhawk pertama. Yap, betul sekali. Dan let's go teman-teman yang lagi nonton. Ramaikan terus ya live stream PMPL Season 3 ini. Like juga jangan lupa berikan support-support yang positif dalam komentar-komentar positif. Hashtag-hashtagnya juga jangan lupa. Karena pesawatnya sudah hampir sampai ke ujung. Sudah terlihat juga spread out yang terjadi. Seperti biasa masih dengan ritme-ritme yang sama. Onyx melakukan split. Boom juga bakal mengambil area utara, Skylights juga pastinya ngambil ke arah Hatin, dan terlihat juga di depan sana, Bonafide biasanya bakal ngambil ke arah kampung sampai docks. Betul, beberapa tim juga sudah mulai turun dan langsung looting tanpa berlama-lama lagi. Sementara kita bakal lihat beberapa tempat juga masih cukup kosong dan akan disusul oleh tim-tim yang terbang jarak jauh tapi kembali zona pindah ke arah kiri atas. What happened ya? What happened dengan adanya sekitar-sekitaran Camp Alpha kali ini? Selalu ke Camp Alpha? Selalu. Yang menjadi perbedaannya itu cuman kayak geser dikit-dikitnya doang, Flo. Kayak banyaknya kemananya gitu. Banyak ke lautnya atau banyak ke pulaunya gitu atau kan. Lebih ke arah bootcamp lalu ngegocek gitu kan. Nah itu dia. Tapi kalau kali ini kita lihat circle-nya, ini kayaknya benar-benar condongnya ke atas banget gitu. Masuk akal sih, masuk akal ya. Karena sementara ini ya kalau lihat beberapa hari nih, hampir circle tuh selalu menuju ke kiri atas. Nah itu dia. Jarang kalaupun ada pindah, itu pindah tuh ngegocek. Jadi sempat dia ngambil bootcamp, dia pindah ke atas, balik ke bootcamp lagi gitu circle-nya. Nah jadi kayak ngeprank si player-playernya ini kan. Sampai biasanya pada umumnya kalau misalkan circle seperti itu ada yang bikin split position. Ada 2 yang diutus ke Pulau Alpha, ada 2 yang nahan di Pulau Bravo. Supaya mainnya gambling 50-50. Betul, ya baik lagi sih, semua tim pasti memiliki
rencana mereka masing-masing juga untuk menangani circle-circle yang 50-50. Ada yang main itu langsung nabrak dengan predict zone gitu kan. Ada juga yang mainnya itu nggak mau predict, mainnya santai aja. Kemanapun zona pergi kita nggak pusing gitu. Bermain dengan adaptasi lah ya jatuhnya kalau kayak gitu. Jadi benar-benar ngikutin, go with the flow, tapi bukan flow lu, flow-nya pakai W. Karena kalau gua nggak bisa main juga, nggak jago maksudnya ya. Merendah untuk meroket nih. Enggak, merendah untuk merendah. Udah rendah lagi gitu kan. Aduh, hari-hari ya. Ya, dan kita juga melihat semua tim tidak ada yang bertabrakan nampaknya. Tidak ada suara tembakan juga. Sanhok yang damai kali ini agak berbeda dengan Sanhok kemarin. Karena ya hari ini tersisa 6 match, tersisa 2 Sanhok, 2 Miramar, 2 Erangel. Mau gak mau mereka harus memanfaatkan dan memaksimalkan poin-poin yang mereka bisa dapatkan di hari ini. Betul, tapi kita bakal tanya juga beberapa tim bermain dengan cukup santai ya. Mereka sudah masuk ke dalam area zonanya, termasuk juga dari tim SG yang santai banget di dalam hatiin. Takai juga yang mengambil daerah jembatan, juga beberapa kompon-kompon di ujung Pulau Alpha. Dan juga beberapa tim lain seperti Aura yang udah masuk ke area Ruins, tinggal nyebrang dikit aja. Benar banget, semuanya udah ngambil choke point mereka. Dan kali ini Voin, wow dia ngambil jalur air ya. Mereka ngambil area drop zone tambang dan kayaknya memutuskan untuk berenang jauh, ngambil yang dalam. Ngambil itu tuh yang warnanya biru gelap, diputerin gitu circle-nya. Supaya jauh visionnya dari tim-tim yang berada di sekitaran pulau. Betul. Ya kita lihat kayaknya juga di BTR nggak mau berlama-lama lagi ya. Mereka langsung pindah posisi juga. Langsung coba nyebrang, tapi tepat dalam mereka ada tim Takai yang mungkin bisa men-take down mereka ketika baru nyampe ke arah pantai-pantainya. Benar, udah kelihatan sih itu deketan banget si Zai sama Liquid ya. Itu soalnya warna hijau dan coklatnya udah timpa-timpaan, bahkan akhirnya sudah terlihat ada molotov yang terbakar di antara mereka berdua. Bakal ada lanjutan granat dari Liquid, tapi nggak ada siapapun di arah granatnya Liquid. Yes, kita bakal juga dari seorang BTR Liquid coba untuk menahan gempuran dari 2 anggota tim Takai yang pas banget depan dia. Liquid berguna kali ini untuk membuka jalan. Dan teman-teman di belakang coba untuk nge-backup dia kali ini ya dengan jarak yang cukup jauh. Dipisahkan oleh satu sungai, tapi Takai juga nggak mau maju ke depan. Mereka nggak mau coba untuk ngebuka badan kecuali mungkin ada kenok 1 atau 2 orang dari anggota BTR. Ya, bermain sangat berhati-hati, bahkan lebih berhati-hati dari kemarin. Kalau kemarin tuh masih kayak ngeliat orang masih aja pengen open fire, ngepik-ngepik juga, tapi kali ini kayaknya dari Liquid pun, nice banget. Shot kali 3 M4 dari Takai Zai, benar-benar on point banget. Dan Liquid bahkan seorang diri saja masih harus mengulur waktu juga. Zuxi sudah mulai berenang, nampaknya berusaha untuk nyusul keberadaan dari Liquid. Betul, kita bakal kali ini satu catch yang cukup baik dari seorang Zai, tapi sulit banget untuk di-push karena jaraknya cukup jauh plus backup dari anggota BTR yang lainnya. Yes, cepet banget backupnya, sudah ada setup smoke juga, tapi ternyata Takai Kian masih berlari-lari, masih agak jauh, tapi ternyata ada balasan, ada counter shot juga dari tim Bigetron lainnya dari kejauhan. Yes, kita bakal kayak juga dari BTR tampaknya sudah mengirim 1 member tambahan nge-backup Liquid dan tinggal menunggu 2 member lain untuk follow up ke arah Pulau Alpha kali ini. BTR merasa bahwa kemarin mereka sering dipotong-potong oleh tim-tim lain di daerah bootcamp, kali ini bermain dengan tempo yang sangat cepat. Bahkan zona pertama belum bergerak pun mereka sudah nyebrang. Yes, benar. Below 5 menit ya, di bawah 5 menit mereka udah nyebrang juga. Bahkan kali ini bakal nungguin juga teman-temannya untuk melakukan penyeberangan. Ternyata di sisi lain ada tabrak gaming No Mercy melindas Potato, jadi mash Potato. Iya, kita bakal kayaknya juga. Aura sudah bergerak juga tanpa berlama-lama, mereka langsung men-secure kendaraan untuk rotasi cepat ya. Mengingat Aura turun di Ruins, mereka punya tempat yang cukup enak untuk pindah posisi ke pulau ataupun ngebegal tim-tim lain yang pengen nyebrang ke pulau seberang. Benar, biasanya tuh setup Aura tuh dari Ruins, kalau zaman dulu yang gue inget jaga jembatan. Jembatan yang dekat dengan Ruins, biasanya tuh setupnya ada Cacai di situ pas zaman si Cacai masih di Aura. Tapi kali ini dengan kedatangan Jaxi sebagai IGL baru, harusnya sih mereka akan ada sedikit perubahan untuk strateginya. Sementara boom, masih sama dengan jalur air, menjadi pelaut juga. Ini selalu dilakukan dari season ke season. Betul, bakal langsung menggunakan kendaraan kapal
tuh nyebrang ke arah pulau ataupun belakang santai dulu. Dia biasanya di laut nih, santai-santai dulu dia menikmati angin-angin sepoi di laut gitu Iya, kan. nungguin circle ya Nungguin biasanya. circle, ngebentuk kemana baru dihajar pantai-pantai yang sekiranya sepi. Bener banget. Dan ternyata juga di sisi lain sudah ada Smith kali ini dengan M16 nge-spot ada pergerakan dari bots dengan mobil kambingnya tapi belum ditembakin, hanya ditangkap sebagai informasi. Di sisi lain di bukit-bukit sekitar Camp Alpha sudah ada Takai Kus Boys yang masih ngepron-ngepron aja di bukit dan ada Slayer persis di bawahnya. Tepat di bawah dia lagi ngepron juga dan sedang menjaga angle ke bagian bawah untuk nge-backup teman-temannya. Tapi dia nge-backup ke arah bawah, malah musuh muncul dari atasnya. Tapi selama Slayer nggak gerak, harusnya Kus Boys nggak bakal tahu bahwa ada Slayer yang sedang mengendap-endap di bebatuan juga ya. Ya harusnya sih nggak kedengeran gitu Ya, kan. ini kayak anak-anak mountain climbing nih. Mountain climbingnya udah ekstrim banget nggak pakai pengaman ya kan. Emang ini free climbing. Free climbing udah yang expert banget gitu kan. Nah kita melihat juga tadi Kus Boys baru aja berdiri udah ditembakin sama player-player dari SG. Kali ini dari Pinky sudah ngelok juga Kus Boys nih kalau berdiri sedikit bakal di spray atau auto di tap sih sama Pinky. Betul, dari Pinky juga masih mengunci pergerakan dari seorang Kus Boys, tidak membiarkan dia bergerak sama sekali. Mengunci Kus Boys untuk coba mendekat ke arah Slayer, tapi tampak Slayer mendapat keunggulan kali mengetahui bahwa Kus Boys sedang melakukan proning, dimajuin pelan-pelan. Kus Boys apakah sudah mengarah juga ke arah seorang Slayer, spray down dengan kali ini cuma belum menemukan targetnya kali ini. Kus Boys tampaknya mengetahui bahwa Slayer berada tepat depan dia, langsung mundur dan coba meminta backup dari teman-temannya. Yap, dan ternyata timingnya sedikit meleset, tidak terlalu tepat. Slayer malah kali ini posisinya harus ketahuan oleh Kus Boys. Sudah ada masakan granat yang bakal dilemparkan ke arah depan. Slayer dan juga melemparkan granat kembali, tapi ternyata Kus Boys dengan Slayer hanya sama-sama menerima splash damage saja. Yes, sudah bakal kali ini seorang Kus Boys tarik mundur dikit dan Slayer pun akan pindah posisi, tapi tembakan mulai mengenai dia juga. Lumayan sekarat Slayer, bahkan hampir tertumbangkan oleh anggota tim Takai. Benar banget, karena tadi juga jatuh harusnya kena damage ya, tinggi loh itu. Ya, itu lumayan kena damage jadi. Dan untungnya dia nggak sampai tumbang, nggak sampai knock, dan akhirnya bisa coba tarik mundur dan menuju balik ke teman-temannya di daerah Hatin. Yes, kayaknya harus melakukan regroup, tapi dia nemuin satu tempat yang cukup nyaman ya untuk dijadikan tempat checkpoint berikutnya. Betul. Untuk dia bersinggah lagi. Tadi kan cekungan yang atas tuh. Sekarang cekungan bawah. Cuma yang ini jauh lebih terbuka sih. Cuma terbukanya pun masih bisa di backup oleh teman-temannya. Yes, benar. Ini setup yang cukup menarik yang dilakukan oleh Skylets Gaming. Kalau misalnya kita lihat emang Skylets sih lebih bermain tuh kebanyakan defensif ya. Salah satunya seperti kemarin mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di Miramar. Itu juga dengan permainan defensif mereka. Mereka menjaga compound, mereka menjaga circle-nya juga. Kali ini dari Jersey berada di pelabuhan. Bukan pelabuhan juga. Apa itu namanya, Flo? Yang buat orang naik kapal itu loh. Pendopo. Tapi itu pendopo, yang ini pendopo. Benar. Yang gue tanya lu maksud kan kayak ferry pier gitu kan. Iya kayak gitu-gitu. Kalau ini kan lebih model pendopo karena nggak ada tempat buat masuk kapalnya. Iya sih. Gue jadi ngebayangin di situ ada makanan Sunda ya kan. Di tengah-tengah laut. Terus kita lagi duduk cuci-cuci kaki, ngasih makan ikan. Ada lagu tereng teng teng teng. Siapa yang cita-citanya main di Sunhawk buat nyantai? Buat nyantai. Nih. Kayak Jersey nih, lagi nyantai ya. Tapi dia nyantai agak beda, naik atap dia. Itu sebenarnya nggak chill-chill banget sih. Dia nyantainya tapi harus punya objektif gitu. Harus nyari orang-orang yang rotasi pakai kapal. Betul, apalagi ini boom lagi di tengah-tengah laut, belum nyampe ke darat ya. Benar, masih agak jauh sih, masih belum ke spot juga. Lagi main banana boatnya kan dia. Tadi naik itu ya motor. Banana boat. Banana boat. Ada nggak ya nanti PUBG Mobile ada motor terus belakangnya ada banana boatnya gitu, seru banget kali ya. Water sport gitu. Water sport jadi ya. Aduh, Cijeli. Hari-hari. Tapi kita ngomong hari-hari, tampaknya hari-hari Aero kembali ke perbukitan dia. Sudah mulai mengintip ke tim-tim sekitar area dia. Tapi hari-hari berenang di laut, kali Jersey mulai menangkap korban-korban yang sedang bermain di air kali ini ya. Bener banget, ketangkep basah juga pastinya. Dan dari Ponbit kayaknya gak bakalan terlalu cepat untuk segera menyentuh ke daratan. Bakal dimain-mainin lagi timing-timingnya. Karena kalau misalkan di air tuh kayak udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman bisa menyerahkan nyawa dan emang bener sih. Itu tadi posisi dari salah satu player dari Boom itu emang ke spot banget. Terlihat dari kotaknya yang ngambang-ngambang tuh kelihatan banget ijo-ijo. Tapi kita bakal lihat juga dari seorang Jersey, tampaknya dia cukup pede untuk naik ke atap. Karena biasanya atap merupakan tempat yang paling terbuka posisinya. Dia santai, nggak terburu-buru, nggak panik juga.
bener-bener ya di atap ya chill aja gitu. Karena dia tahu mungkin ada backup-backup dari teman-teman di daerah kota Hatinnya dan nggak ada yang nembak dari seberang juga. Benar. Jadi kalau misalkan ngejagain laut emang fokusnya ke satu sisi aja sih. Karena kan ya yang di lautan itu udah nggak bakalan bisa ngapa-ngapain kecuali yang di lautan tuh naik kapal. Di kapal kalau jadi penumpang masih bisa nembak kan soalnya. Bisa nembak kalau di kapal. Cuma baik lagi nih kapal tuh resiko banget. Lu nggak bisa gerak, targetnya gede banget kan kapal kan, bodinya gede banget. Jadi gampang untuk ditumbangin, tapi kita bakal kayak ini ternyata dari seorang resisi bisa nembak jarak jauh juga dengan posisi nge-prone hampir menumbangkan anggota-anggota E365. Wah gila, itu terbuka banget dan dengan sangat jelas bakal langsung dihujani peluru yang begitu banyak. Eagle 365 lagi mendaki gunung ternyata harus menerima hujan peluru dari Aura Esports. Langsung saja diamankan 1 kill point, masih ada Audrey dan Belva juga di depan sana tapi hampir saja terspot karena tadi Audrey tergelincir sedikit. Iya, kita bakal lihat dari tim Aura tampaknya menggunakan posisi mereka untuk langsung merush ke arah Eagle 365 yang dalam posisi knock kali ini ya. Kita lihat nggak semuanya maju ke depan karena satu orang masih memberikan backup fire dari jarak jauh juga. Dan Jaxi kali ini bakal coba untuk mendekat ke arah Eagle 365 di mana kali ini Aero join the fight juga. Aura sedikit sulit untuk maju dan masuk ke posisi yang terjepit antara Aura dan juga E365. Yes, betul sekali. Ternyata ada Aero Wolf Super Una yang sudah menghinggapi tebingnya sedari tadi. Wah, ini sih bakal jadi makanan enak buat Super Una ketika melihat ada dua tim yang sedang fight di arah angle shotnya Super Una. Sudah ada lemparan molotov juga ke arah depan. Eagle 365 terhimpit, terbakar. Dan dari Jaden pun agak sedikit kesulitan mengurung niatnya untuk naik. Yes, kita bakal kena Aura pelan-pelan sudah mengisi juga perbukitan dan mengirim Jaxi untuk pindah ngeflank juga kali ini. Berarti mereka punya dua anggota yang dalam posisi berlawanan. Satu posisi di belakang, satu juga Jaxi di sisi rumahnya. Tapi dari Eagle 365 benar-benar gak bisa kemana-mana. Dia turun ketemu Aura, dia diem juga bakal ditembak-tembaki oleh Aero. Nah itu dia. Posisi Eagle 35 benar-benar terpatok kali ini dari Aero Wolf Super Una. Udah kelihatan itu dengan jelas. Ada Audrey yang berlari-lari tapi belum ditembakin. Dan akhirnya dibuka scope kali 3 ya. Spray down ke arah depan masih terhalang oleh bukit-bukit. Dan Jaxi yang berhasil mendapatkan Audrey kali ini. Dua player berhasil di knockdown oleh Jaxi tapi belum di secure kill. Dan ternyata itu dia. 4 kill point masuk ke tim Aura Esports. Betul. Bahkan 5 total ya. Masuk untuk Aura secara total. Secara total. Dan kita bakal kain juga tampaknya beberapa tim juga sudah mulai fight di antara DU dan juga tim Void. Sudah mulai beradu tembakan dan bahkan Void sudah kehilangan 2 member mereka. Ya betul sekali. Di sisi lain juga ternyata wah dipulangin. Secara utuh. Wow, Dewa United sudah mulai mengamuk nampaknya. Dan ternyata di sisi lainnya juga ada fight kali ini. Dari Macan Putih dan juga Landak Kuning sudah ada lemparan granat dari Nick ke arah dalam. Tapi ternyata Nick juga tadi lengannya tertembak. Harus melakukan healing terlebih dahulu. Raffi sudah dipulangkan, sudah diamankan. Tapi Nick nampaknya butuh bantuan dari teman-teman Onyx lainnya. Betul, kita bakal lihat dari seorang Nick ini bakal coba untuk berliku-liku mencari posisi lawannya di mana. Dari laser kali ini juga sedang coba untuk menahan posisi dia dan membuat Onyx sulit untuk bergerak kemanapun. Tapi tanpa laser membuka badan, coba untuk menemukan seorang Nick yang berada di dalam ruangan kecilnya. Yes, betul. Tapi ada lemparan granat yang menahan laser untuk masuk ke dalam. Dan kali ini Zik sudah dibombardir oleh banyak sekali peluru panas dari EVOS. Langsung saja diamankan dan ada ledakan gas yang tidak membuahkan apa-apa. Yes, dan lain sisi kita bakal lihat dari tim GD bakal bertemu dengan tim BTR di mana Liquid ter-take down. Zuxi tampaknya terbuka juga dan bakal ke-take down oleh tim GD dan 2 member tim BTR ter-take down kali ini. Daybot lumayan low tapi hampir juga men-take down lawannya. Hampir trading tadi 1-for-1. Wah, ini pertemuan yang kesekian kalinya nih antara Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma. Dua tim yang dari kemarin selalu bertemu dan kali ini Luxi sedang bersembunyi pelan-pelan di belakang batu. Nggak bisa kemana-mana juga karena permainan dari Genesis Dogma ini mereka melakukan split ke 4 bagian. Mengelok semua sisi ke arah batunya Luxi. Kita bakal lihat dari GD tampaknya berhati-hati banget ya. Semua angle yang mungkin ada orang ditembaki oleh mereka untuk memastikan bahwa musuhnya nggak bisa berada dalam posisi shooting ke arah mereka. Tapi ternyata dari komponnya tim GD cukup banyak tim-tim lain yang sudah mengelilingi area ini. Ada Takai juga ternyata dari sisi lain. Soalnya tadi posisi dari Daybot apa Booms ya. Tadi sempat ketembak-tembak juga dari arah kirinya. Dan kali ini dari Snitchil, bukan Snitchil ternyata tapi Nichil ya kan. Sudah mulai menglock juga ke arah Luxi. Tapi harusnya sih kalau dari Bigetron dia bakal tarik mundur. Nggak worth it juga kalau berlama-lama di area ini. Karena selain di lock sama Genesis Dogma, mereka juga posisinya bisa di lock sama Takai. Betul, mereka bisa saling nge-lock juga dan untuk tim GD, menurut gue mereka harus berharap kali ini zona ke arah mereka lagi. Karena kalau sampai berlawanan arah, mereka bakal di-lock oleh BTR dan juga tim-tim lain sekaligus. Nah itu dia. Battle Royale ya, bisa berbalik. Yang awalnya nge-lock malah bisa jadi di-lock. Dan kali ini dari Luxi ternyata sudah mulai bergerak juga. Lebih memilih untuk mengamankan sebuah rumah kali ini. Di screening dulu rumahnya, jangan sampai ada penghuni-penghuni yang tidak diketahui. Betul.
Kenapa Oke, bro? enggak apa. Itu bakal ada tim BTRC dengan 2 anggota mereka perlu bermain lebih hati-hati lagi ya. Karena ketika ada yang knock di revive, nggak ada yang bisa beri covering fire sama sekali. Kenapa sih lu bro? Enggak, gue bayangin ada Hah? penghuni-penghuni yang tidak diketahui kan. Ada Oh, kayak makhluk-makhluk lain gitu. oh, makanya gue lagi nangkep dulu nih. Bayangan imajinasi lu apaan nih? Enggak kayak lu pengen ngetek compound kan. Aduh Heeh. jangan compound yang ini. Berbahaya gitu. Di- Ada orang, enggak, ada yang lain gitu. Wah, nanti mungkin di update berikutnya kali ya. Kan ada zombie, dulu kan ada zombie kan. Ada zombie Siapa ya. tahu ada ini yang kayak Yang berbeda. penghuni lain gitu kan. Siapa tahu gitu, biar ada updatean-updatean seru di PUBG Mobile. Dan kali ini juga dari Bonafide yang ternyata cepet banget loh pergerakan Bonafide. Dia kan awalnya ngambil di kanan bawah. Betul. Ternyata tiba-tiba udah di hatin. Betul, mereka kayak nebein zonasi karena mereka terlihat boostingannya habis semua, healingan juga sangat terbatas dan mungkin mereka sudah ini ya nge-pooling semua healingan mereka ke satu orang aja. Bisa jadi karena Bonafide juga salah satu tim yang menggunakan alternatif player dokter ya. Sementara kita lihat juga dari tim 21 kali ini udah mulai melakukan setup di open field. Ternyata di sisi lain Misery lagi-lagi dan lagi-lagi berhasil untuk menangkap satu player dari Alter Ego. Yes, dan zona pun sudah pental ke bagian utara di mana Boom menjadi salah satu penguasa circle dengan komponen yang mereka miliki. Tapi menurut gue tetap paling enak adalah Aura dan juga Aero kali ini. Iya. Yang memegang kendali high ground-nya. Lakai juga enak banget, tinggal nyelip masuk ke dalam dan mendapatkan high ground-nya. Tapi Dusta Banyu bakal ter-take down oleh tim EVOS dan DU pun fight dengan tim VTM kali ini. Dengan victim ya di bawah sana. Dan masih ada tim juga yang masih tertahan di luar. Dan sementara itu kita lihat dari Boong juga berhasil untuk nge-spot satu player. Ada Red Face di belakang batu. Sudah diberikan pressure supaya tidak bisa nyebrang dengan sangat mudah. EVOS nampaknya tertahan di pulau dekat bootcamp. Itu Red Face sisa seorang ya? Sisa Ya, seorang berarti. sisa seorang doang. Tapi kita bakal kali ini dari seorang Rocky juga bakal terpisah oleh teman-temannya. DU lumayan mendominasi pada game kali ini dengan pergerakan Betul. mereka yang cukup cepat langsung menyisiri ujung dari circle kali ini. Sedangkan AR Requiem tertangkap. Requiem kan healernya. Itu dia. Kalau dia tertangkap berarti Wah. orang yang take down dia mendapatkan jumlah